Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yang berjudul Throat Safe Guardian. Ada anggota kelompok kami, yang pertama Wipin Saputra dengan ekor NIM 080, Sarifan Nuha dengan ekor NIM 082, Syafira Askara Madani dengan ekor NIM 088, dan Yasmina Syahidah dengan ekor NIM 0116. Di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua urgensi dan manfaat, yang ketiga metode dasar pengembangan karya, yang keempat desain model, dan yang terakhir yaitu analisis fungsional, cara kerja, dan kinerja. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, eh, proyek yang kami buat ini dilatar belakangi dengan yang pertama itu ada trotoar. Trotoar merupakan fasilitas publik penting untuk keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas pejalan kaki, yang mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, masalah di lapangannya itu, trotoar sering digunakan kendaraan bermotor, terutama saat lalu lintas padat sehingga terdapat beberapa dampak negatif. Yang pertama, risiko kecelakaan bagi pejalan kaki, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, menurunnya kenyamanan dan minat berjalan kaki. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur karena trotoar tidak dirancang untuk kendaraan bermotor. Oleh karena itu, eh, kelompok kami membuat suatu proyek yang bernama Trail Safe Guardian. Nah, Throat Safe Guardian ini merupakan sistem cerdas penjaga trotoar berbasis IoT dan sistem benam. Fokusnya adalah pencegahan dini kendaraan masuk trotoar, peringatan non-fisik berupa LED dan juga suara, dan juga pengumpulan data anonim. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan keselamatan pejalan kaki, ramah penyandang disabilitas, dan juga mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan. Untuk selanjutnya adalah urgensi dari proyek kami. Yang pertama, di mana ada ancaman keselamatan pejalan kaki. Jadi, trotoar ini yang seharusnya menjadi zona aman justru menjadi jalur alternatif yang berbahaya. Pelanggaran kendaraan bermotor di trotoar adalah masalah global yang mengancam banyak pihak, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, adalah keterbatasan pengawasan manual oleh petugas. Jadi, jumlah petugas tidak mungkin memadai untuk mengawasi secara keseluruhan jaringan trotoar selama 24/7. Pengawasan bersifat tidak merata dan tidak terjadwal, sehingga para pelanggar ini mudah untuk menemukan celah waktu dan lokasi yang tidak diawasi. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan solusi inovatif yang aman dan inklusif. Kebutuhan akan solusi trotoar yang aman dan inklusif ini semakin mendesak. Teknologi yang ada saat ini seringkali tidak ramah bagi penyandang disabilitas atau mengancam privasi warga. Maka dari itu, diperlukan sistem baru yang menjamin aksesibilitas penuh sekaligus melindungi privasi dengan tidak merekam identitas pribadi. Untuk selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, itu ada meningkatkan keselamatan dan rasa aman pejalan kaki. Jadi di sini sistem ini memberikan perlindungan aktif dengan mendeteksi pelanggaran dan memberi peringatan langsung, memulihkan fungsi trotoar sebagai ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, serta memberikan perlindungan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas melalui sistem yang selalu siaga. Yang kedua, ada mencegah pelanggaran secara preventif tanpa intervensi fisik. Sistem ini mencegah pelanggaran melalui peringatan bertahap yang mendidik tanpa kekerasan, serta menghilangkan risiko cedera karena tidak menggunakan penghalang fisik. Pendekatan ini membangun kepatuhan dari kesadaran diri, menciptakan perubahan perilaku yang lebih alami dan berkelanjutan. Untuk yang ketiga, ada menyediakan data objektif untuk evaluasi kebijakan transportasi, di mana sistem menghasilkan data real-time tentang pola pelanggaran, mengubah asumsi menjadi fakta. Data ini kemudian mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan meningkatkan transparansi pengelolaan trotoar. Dan terakhir ada
mudah dipasang tanpa merusak struktur trotoar. Sistem dipasang langsung pada pembatas trotoar yang ada tanpa perlu penggalian atau konstruksi baru. Di mana hal ini mencegah kerusakan struktur trotoar, menghemat biaya, dan tidak mengganggu aktivitas warga. Sistem ini juga fleksibel, mudah dipindahkan, ditambah, atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendukung penerapan bertahap di lokasi prioritas. Selanjutnya ada desain model. Perangkat keras Road Safe Guardian dirancang dalam bentuk modul bollard atau tiang pembatas pintar yang terintegrasi dan mandiri. Tiap unit bollard berfungsi sebagai node IoT yang mampu melakukan deteksi, pemrosesan data, serta pemberian peringatan secara lokal tanpa ketergantungan penuh pada server pusat. Jadi desain perangkat lunak yang pertama ada unit kendali. Sistem menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali karena memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup, konsumsi daya rendah, serta dukungan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 bertugas menerima data dari sensor, menjalankan logika keputusan, serta mengendalikan aktuator peringatan. Yang kedua ada modul sensor. Yang yang pertama ada sensor radar Doppler atau ultrasonik. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek, jarak, serta kecepatan pergerakan objek yang mendekati area trotoar. Yang kedua ada sensor suara atau microphone modul. Digunakan untuk mendeteksi pola suara khas mesin kendaraan bermotor sebagai pembeda dengan pejalan kaki. Yang ketiga ada modul aktuator. Ada LED multiwarna sebagai peringatan visual, speaker atau buzzer, directional untuk peringatan audio non-invasif, motor atau aktuator bulat opsional. Ini opsional ya untuk simulasi mekanisme kuncian atau pergerakan retraktable bulat. Yang keempat ada casing dan struktur. Seluruh komponen ditempatkan di dalam casing bulat berbahan logam atau polimer tahan cuaca dengan standar minimal IP65 sampai IP67 sehingga aman terhadap hujan, debu, dan panas lingkungan luar ruang. Selanjutnya ada sumber daya atau power source. Jadi sistem menggunakan konsep hybrid power system untuk menjamin keberlanjutan operasional di luar ruangan tanpa ketergantungan penuh pada daya listrik PLN. Di sumber daya kami yang pertama itu ada panel surya atau solar panel. Panel surya berfungsi sebagai sumber energi utama yang dipasang di bagian atas boiler atau di lokasi yang mendapat paparan sinar matahari optimal. Yang kedua ada power modul sensor digunakan sebagai penyimpanan energi untuk operasi malam hari atau saat kondisi cuaca buruk. Yang ketiga ada power management. Modul ini mengatur proses pengisian baterai, distribusi tegangan ke SP32 dan sensor, serta proteksi terhadap overcharge dan deep discharge. Desain ini memungkinkan sistem beroperasi mandiri tanpa ketergantungan jaringan listrik PLN sehingga mudah dipasang di berbagai titik trotoar. Next. Nah, ini ada spesifikasi sensor ya. Jadi sensor radar Doppler atau ultrasonic fungsinya untuk mendeteksi jarak dan kecepatan objek dan itu jarak efektifnya kira-kira 2 sampai 6 meter. Terus ada sensor suara untuk dari pola suara mesin dengan rentang 20 Hz sampai 20 kHz max. Selanjutnya skema rangkaian alat. Secara umum skema rangkaian alat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ESP32 ini pertama menerima input dari sensor radar atau sensor ultrasonik melalui pin JPIO. Terus menerima input suara juga melalui input analog. Terus output ESP32 mengendalikan LED, RGB melalui driver LED, sama speaker atau buzzer melalui transistor atau amplifier kecil. Sebenarnya ada motor daya atau power supply yang menyediakan tegangan stabil 5 volt dan 3,3 volt. Semua komponen dihubungkan melalui PCB atau wiring harness yang tahan getaran. Saya Ranking dibuat modular agar memudahkan perawatan dan penggantian komponen. Next. Nah, sebenarnya ada desain 3D. Desain 3D Rosette Guardian mengadopsi bentuk bulat silinder vertikal dengan tinggi kurang lebih 80 sampai 100 cm agar terlihat jelas oleh pengendara dan pejalan kaki. Nah, karakter desainnya itu ada bagian atasnya itu ada panel suryanya sama penutup transparan LED. Bagian tengahnya ada casing utama ES32, sensor dan speaker. Bagian bawahnya ada dudukan kuat yang dipasang tanpa merusak struktur trotoar. Terus bagian internalnya ada baterai dan controller ditempatkan di dalam tiang dengan segel karet atau gasket untuk mencegah masuknya air.
akses service, ada akses servicenya itu panel samping terkunci untuk perawatan. Untuk analisis fungsional sistem, yang pertama ada dari subsistem deteksi menggunakan radar, lidar, atau kamera untuk memantau area trotoar dan mendeteksi pergerakan kendaraan. Yang kedua ada subsistem keputusan. Unit kontrol memproses data sensor secara real-time, mengklasifikasi objek, dan menentukan status apakah aman, siaga, atau bahaya. Yang ketiga ada subsistem aktuator. Bolar tetap atau retractable dapat naik atau turun sebagai penghalang fisik, dikendalikan berdasarkan keputusan sistem. Yang keempat ada subsistem peringatan dengan LED, lampu kedip, dan sirine untuk memberi peringatan visual atau audio kepada pengemudi dan pejalan kaki. Yang kelima ada subsistem IoT dan backend yang terhubung ke platform Smart City untuk logging, analistik, dan predictive maintenance. Cara kerja sistem yaitu yang pertama pemantauan kontinu. Sensor memindah pergerakan kendaraan dan kondisi lalu lintas secara terus-menerus. Yang kedua ada deteksi intrusi. Sistem mengidentifikasi kendaraan yang bergerak menuju trotoar dengan kecepatan dan lintasan berbahaya. Yang ketiga ada aktivasi dan peringatan. Bola diaktifkan atau dinaikkan dan peringatan visual atau audio dihidupkan untuk mencegah intrusi. Yang keempat, ada koordinasi dengan sistem dapat disinkronkan dengan lampu lalu lintas dan penyeberangan pejalan kaki. Yang kelima, ada pelaporan dan logging untuk setiap kejadian dicatat dan dikirim ke backend untuk analisis. Yang keenam, ada mode darurat, yaitu untuk prosedur override manual dan failsafe untuk kendaraan prioritas dan keadaan darurat. Untuk analisis kinerja sistem yaitu ada efektivitas keselamatan. Bolat yang dirancang baik terbukti dapat menyerap energi tumbukan dan mencegah penetrasi kendaraan ke area pejalan kaki. Yang kedua ada keandalan deteksi. Membutuhkan algoritma real-time dengan latensi rendah untuk deteksi akurat dan respon yang cepat. Yang ketiga ada kinerja struktural. Studi crashworthiness memvalidasi kemampuan bolat dalam menahan benturan sesuai standar keamanan. Yang keempat ada IoT dan pemeliharaan prediktif. Sensor IoT memungkinkan pemantauan kondisi, deteksi anomali dini, dan peringatan ketersediaan sistem. Yang terakhir ada integrasi kota cerdas. Sistem meningkatkan keselamatan dengan beradaptasi terhadap kondisi lalu lintas dan terintegrasi dengan infrastruktur smart city lainnya. Sekian presentasi untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.